Perkenalkan, nama saya Rizka Febi Handayani dengan NPM D1A025068 dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanzah, SPD, MPD. Pertemuan pertama yaitu Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu dan disahkan menjadi bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda, serta menjadi bahasa negara pada 18 Agustus 1945 sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sebagai bahasa nasional, fungsi utamanya yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga dan antar daerah, serta alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, bahasa komunikasi nasional, dan sarana pengembangan ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia juga mengalami kemajuan perkembangan. Perubahan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kemajuan zaman dan teknologi. Pertemuan kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa adalah perasaan atau pandangan seseorang terhadap bahasa, baik bahasa sendiri maupun bahasa orang lain. Menurut para ahli, sikap bahasa dapat bersifat positif atau negatif. Sifat positif berarti kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, berhati-hati dalam berbicara maupun menulis, serta mau memperbaiki kesalahan berbahasa. Sedangkan sikap negatif yaitu ditunjukkan dengan kebiasaan meremehkan bahasa Indonesia dan lebih membanggakan bahasa asing. Menurut Garvin dan Martiot, ada 3 sikap bahasa yang baik. Yang pertama, kesetiaan bahasa, menjaga dan mempertahankan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kebanggaan bahasa, menjadikan simbol identitas bangsa. Yang ketiga, kesadaran norma bahasa, menggunakan bahasa dengan santun dan sesuai kaidah. Selain itu, ada Lambert menjelaskan bahwa sikap bahasa memiliki 3 komponen, yaitu kognitif atau pengetahuan, yang kedua itu afektif atau perasaan suka atau tidak suka. Yang ketiga itu kesadaran norma bahasa, menggunakan bahasa dengan santun dan sesuai kaidah. Selain itu, Lambert menjelaskan bahwa sikap bahasa memiliki 3 komponen. Yang pertama itu kognitif, yang kedua itu afektif, dan yang ketiga konatif. Dengan membutuhkan sikap positif, kita ikut menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Pertemuan ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik. Dalam dunia akademik, teks memiliki peran penting sebagai media berpikir ilmiah. Tulisan akademik adalah karya tulis yang disusun berdasarkan penelitian atau kajian pustaka, menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah. Ada 2 bentuk tulisan ilmiah utama, yaitu hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel, populer, buku ajar, dan modul.
Yang kedua itu hasil penelitian, seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel jurnal. Struktur tulisan akademik biasanya terdiri atas judul dan abstrak, pendahuluan, landasan teori, ideologi, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan daftar pustaka. Dengan menulis teks akademik, mahasiswa tidak hanya belajar menulis ilmiah, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai akademik seperti kejujuran, logika berpikir, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber digital. Di era digital, mahasiswa dituntut untuk mampu mencari referensi ilmiah secara daring. Selain itu, ada aplikasi Mendeley yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan membuat daftar pustaka otomatis. Mendeley tersedia dalam 3 versi, yaitu yang pertama Mendeley Desktop atau offline, Mendeley Web atau berbasis daring, dan Mendeley Reference Manager atau versi terbaru sejak 2019. Dengan Mendeley, mahasiswa dapat menulis karya ilmiah dengan sitasi otomatis, misalnya format APA atau MLA. Kemampuan menjelajah dunia pustaka digital membantu kita menulis karya ilmiah yang akurat, terpercaya, dan sesuai etika akademik. Dan pertemuan yang kelima itu adalah presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan hasil penelitian, ide, atau gagasan ilmiah dengan tujuan memberikan informasi dan memengaruhi pendengar. Menurut Sardono, Kogan, dan Tarigan, presentasi ilmiah memiliki 3 unsur utama, yaitu komunikator atau pembicara. Yang kedua itu media presentasi seperti PowerPoint atau Canva, audiens sebagai penerima pesan, agar presentasi tersebut efektif. Komunikator harus memperhatikan bahasa yang santun dan jelas, intonasi dan volume suara, gerak tubuh dan ekspresi yang sesuai, penguasaan materi, serta penggunaan media visual yang menarik. Presentasi yang baik akan membuat audiens memahami pesan, bahkan terinspirasi untuk bertindak. Sementara itu, presentasi yang buruk terjadi jika pembicara tidak menguasai materi atau media yang digunakannya tidak mendukung pesan yang disampaikan. Dengan berlatih presentasi ilmiah, mahasiswa dilatih menjadi komunikator yang percaya diri dan profesional. Selanjutnya adalah pertemuan ke-6 dan ke-7, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana kerja tertulis yang menjelaskan ide, tujuan, dan langkah kegiatan untuk mendapatkan dukungan atau pembiayaan. Langkah pembelajaran meliputi diskusi konsep proposal, pembentukan kelompok kerja, perencanaan dan penyusunan proposal, pembuatan jadwal kegiatan, observasi dan pelaksanaan proyek, presentasi hasil proposal. Struktur proposal mencakup judul, daftar isi, pendahuluan dan peluang, gambaran umum usaha, metode pelaksanaan, rincian biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka. Tujuan akhirnya, mahasiswa mampu merancang proposal kegiatan yang profesional dan realistis sesuai bidang keahliannya. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga lambang identitas dan sarana pengembang ilmu. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia penting untuk menjaga martabat bahasa nasional. Teks akademik menjadi wadah berpikir ilmiah yang mengedepankan logika dan etika.
Dunia pustaka digital membuka akses luas terhadap sumber ilmiah terpercaya, dan akhirnya presentasi ilmiah mengajarkan kita bagaimana mengomunikasikan ilmu dengan efektif dan inspiratif. Demikian presentasi dari saya. Semoga kita semua semakin bangga, mencintai, dan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Salam semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.